Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Hardi Aswaja. Dalam video kali ini saya ingin membacakan kata-kata mutiara dari Al-Habib Munzir bin Fuad Al-Musawa, atau nasihat-nasihat Al-Habib Munzir bin Fuad Al-Musawa. Untuk itu terus simak video ini sampai selesai. Mari kita mulai saja. Nasihat dari Habib Munzir bin Fuad Al-Musawa. Yang pertama, cobalah mengamalkan maulid dia ulami, cahaya yang berpijar. Anda akan sering berjumpa dan berjabat dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan melihat gambaran Firdaus. Yang kedua, iman itu naik dan turun, dan jika sedang saat menurun demikian hingga meninggalkan sholat atau malas melakukannya, ingatlah mati. Yang ketiga, setiap nafas kita adalah selangkah menuju kematian, dan kematian kita membayangi kita lebih dekat dari bayangan kita sendiri, dan akan datang sang pemisah ruh dengan jasad. Ia adalah tamu kita yang terakhir dalam hidup ini, malaikat Israel alaihissalam. Yang keempat, perbanyaklah zikir hati dengan la ilaha illallah di dalam hati. Inilah zikir agung yang membuka seluruh sifat mulia dalam jiwa kita dan menutup segala sifat tercela. Yang kelima, dan jangan lupa membaca Al-Quran. Jangan lewatkan sehari pun tanpa membaca Al-Quran. Jadikan bacaan yang paling Anda senangi. Berkata Imam Ahmad bin Hambal, cinta Allah besar pada pecinta Al-Quran, dengan memahaminya atau tidak dengan memahaminya. Yang keenam, metode Nabawi adalah metode yang tersukses dalam mengajar, yaitu dengan kelembutan dan kasih sayang. Murid yang membandel, bersabarlah, panggillah, ajaklah mengobrol dengan santai, seakan ia tidak bersalah. Hingga ia akrab dengan Anda, maka ia akan mundur dan malu dari sifat pembangkangannya. Yang ketujuh, jadikan keluarga Anda keluarga indah yang bercahaya nabawi, cinta sunnah dan ibadah, maka keberkahan akan ditumpahkan pada hari-hari Anda. Yang kedelapan, sebaik-baik rumah tangga yang sakinah ialah dengan mempelajari sunnah Rasulullah SAW. Maka metode Nabawi adalah cara terbaik untuk menjadikan rumah tangga kita sejahtera dunia dan akhirat. Yang kesembilan, sampaikan dakwah dengan kelembutan dan kedamaian. Metode Nabawi ini sangat efektif membenah jiwa umat, dan Anda akan lihat mereka berduyun-duyun mengunjungi majelis. Mereka mendambakan ketenangan, kesejukan, dan hal itu yang sangat dibutuhkan masyarakat saat ini. Yang ke-10, menguatkan iman adalah dengan melakukan hal-hal yang dapat membuat terang benderangnya jiwa kita dengan cahaya khusyuk hingga enggan berbuat dosa dan gemar berbuat pahala. Di antaranya dengan sering menghadiri majelis taklim Al-Quran, zikir, pergaulan dengan teman-teman yang baik, dan banyak lagi. Yang ke-11, haji dan umroh yang mabrur akan memunculkan perbuatan-perbuatan mulia dan ibadah yang lebih setelah kepulangannya, ketenangan hati dan keimanan yang lebih kuat. Yang ke-12, sungguh tiada hadiah lebih agung dari doa. Rasulullah SAW bersabda, tiadalah seorang muslim berdoa untuk saudara muslimnya kecuali malaikat berkata, amin, dan bagimu seperti doamu pada saudaramu. Sahih Muslim. Yang ke-13, orang yang rindu pada Rasulullah SAW, maka ia telah dirindukan oleh Rasulullah SAW. Yang ke-14, nahi mungkar adalah melarang perbuatan jahat dan maksiat dengan lisan, dengan harta, dengan siasat, dengan jabatan, dan bukan dengan menghancurkan. Demikian Nabi kita SAW mengajarkan kita berlemah lembut pada sesama muslimin,
karena kekerasan hanya akan menimbulkan perpecahan dan kebencian, bukan menghasilkan ketaatan dan ketakwaan. Yang ke-15, akhlak yang indah bisa membuat orang meninggalkan semua maksiatnya dan bertobat. Nah, warisilah kemuliaan akhlak sang Nabi SAW, wahai saudaraku. Yang ke-16, perbanyaklah sholawat pada Nabi SAW, karena orang yang banyak bersolawat pada Nabi SAW, ia dibimbing hidupnya oleh beliau SAW. Yang ke-17, ingatlah bahwa semua aib orang yang kita lihat, jangan menghinanya. Mungkin kita pernah berbuat hal itu atau yang lebih dari itu. Jika tidak, mungkin Allah sudah mengampuni dosanya yang besar dan belum mengampuni dosa kita yang kecil. Yang ke-18, memperbanyak sholawat pada Nabi SAW, mencintai Nabi SAW akan membuat Anda banyak dicintai orang, atasan, bawahan, keluarga, teman, bahkan orang yang belum Anda kenal. Yang ke-19, jika ada yang mencaci atau memfitnah kita, jangan dibalas, doakan ia, karena cacian dan fitnahnya menghapus dosa kita dan membuat kita lebih dicintai Allah Subhanahu wa taala. Jika kita membalasnya, maka kita sama pula keburukannya dengan orang itu. Yang ke-20, jika Anda berhadapan dengan guru yang soleh, alim dan ahli makrifah, mendalam dalam syariah, duduklah dengan hati yang dikosongkan dari segala pikiran. Duduklah seperti orang yang tidak punya apa-apa, miskin dan fakir di hadapan raja yang dermawan, yang sedang membagikan mutiara-mutiara ilmu zahir dan batin. Maka ilmu zahir dan batinmu akan diisi bagaikan bejana kosong diisi air hingga penuh. Yang ke-21, kemuliaan sunnah yang diamalkan seorang hamba jauh lebih mulia dari semua keramat, karena 1000 kali berjalan di atas air dan 1000 kali terbang ke langit sekalipun tak ada artinya dibanding 1 kali kita sujud kepada Allah Subhanahu wa taala dalam khusyuk, karena sujud kita itu bisa membuat kita semakin dekat pada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, 22, tujuan puasa dan seluruh syariah adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, suatu tuntunan dari yang menciptakan kita untuk mendekat padanya Subhanahu wa taala dengan amal-amal tersebut, yang dengan itu kita akan diberinya kebahagiaan yang abadi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.